Tapi sengebut-ngebutnya kereta Airlangga tetap 12 jam 8 menit dan tetap kesusul 3 kereta. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi siang hari ini sekitar jam 12 aku berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi hari ini aku mau ke Jakarta dengan budget terbatas sekitar 100.000. Kira-kira naik kereta apa? Ya betul sekali, kita akan naik kereta api Airlangga dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Pasar Senen. Kereta dengan harga tiket yang paling murah sekitar 104.000 aja. Dikala kereta-kereta lain tuh harga tiketnya mahal. Kereta ekonomi premium itu 340, 370, 400.000, bahkan ada yang hampir menyentuh 500.000. Kereta api Airlangga tetap dengan harga murahnya sekitar 104.000. Dan alhamdulillahnya aku kali ini dapat tiket batalan kereta api Airlangga. Jadi kita bisa trip murah ke Jakarta dengan harga 100.000. Yes. Karena ini panas banget di luar, kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Siang hari ini kota Surabaya panas banget dan kita langsung masuk ke dalam. Jam 12 ini ada beberapa keberangkatan kereta ke arah Jakarta ya. Kereta Argo Anjasmara baru berangkat. Terus ada kereta Airlangga ya, jam 12.50 kereta yang kita naiki. Pintu masuknya berada di sebelah sini ya teman-teman ya. Khusus untuk kereta lokal dan juga kereta ekonomi seperti kereta Airlangga. Ya, kita naik kereta murah lagi nih. Kapan naik kereta mahalnya ya? Seperti biasa sebelum kita berangkat kita cetak tiket terlebih dahulu biar afdol. Rahim. Ini dia tiket aku, kereta api Airlangga KA 271A, keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi sekitar pukul 12.50, tiba di Pasar Senen jam 00.58, sekitar 12 jam 8 menitan ya. Kita masuk melalui boarding face recognition, jadi kita nggak perlu antri, nggak perlu pakai KTP ya, kayak gini. Bisa langsung masuk teman-teman. Perjalanan kali ini tuh merupakan momen kesekian kalinya aku naik kereta api Airlangga. Terakhir tuh aku naik kereta Airlangga itu di tahun 2025 bulan Oktober. Terus juga sebelum kita naik kereta Sangkuriang, kita naik kereta api Airlangga sambung kereta api Harina, dan sekarang aku mau full trip lagi naik kereta api Airlangga. Dikala budget terbatas, kereta api Airlangga ini menjadi penolong ketika kereta-kereta ekonomi lainnya harga tiketnya itu di atas 350.000, bahkan ada yang 400, ada yang hampir 500.000. Ya wis, kita langsung masuk teman-teman. Kereta Airlangga udah tersedia di jalur 2 stasiun Surabaya Pasar Turi, keberangkatan sekitar pukul 12.50. Kereta api Airlangga yang aku naiki tersedia di jalur 2. Ini aku udah lama apa gimana ya nggak naik kereta dari Pasar Turi. Kereta Airlangga itu berhentinya maju banget teman-teman. Ekonomi 8-nya ada di sini ya. Terus juga logonya itu maju banget. Aku itu hari ini tuh naik di kereta ekonomi 3 ya. Dan dalam satu perjalanan itu kereta api Airlangga membawa sekitar 8 kereta kelas ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit yang ada di tengah-tengah rangkaian antara kereta ekonomi 4 kalau nggak 5. Ini bener-bener maju banget, gila. Jadi lokomotifnya nggak kebagian kanopi ya teman-teman ya. Ekonomi 4. Depan tuh udah ekonomi 3 tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih sepi coy. Yang A sebelah kiri. Oke, sekarang aku udah berada di dalam kereta api Airlangga. Jadi sekarang aku duduknya di kursi nomor 17A di kereta ekonomi 3. Ya, dapat pinggir kaca dan dapat sebelah kiri ya teman-teman ya. Jadi aku duduk di kursi yang baris 3. Jadi ya, kalau mau keluar-keluar agak susah ya. Oke, jadi sekarang aku berada di dalam rangkaian kereta api Airlangga dengan keberangkatan pukul 12.50. Jadi seperti ini teman-teman, kalau kalian naik kereta Airlangga, kereta ekonomi PSO atau subsidi. Jadi di dalam kereta ekonominya itu duduknya tegak berhadapan-hadapan, tegak lurus. Terus juga dalam satu kereta ini itu terdapat sekitar 106 tempat duduk ya teman-teman ya. Ada logo RNB guys, CC Dono 18915. Kayaknya mau langsir ya ini ke Kali Mas.
Oke, masih tersisa sekitar 15 menit lagi sebelum berangkat. Kita bisa lihat-lihat dulu ke depan. Waduh, lokonya nggak dapet peron. Jadi teman-teman, ini dia untuk lokomotif dinas dari kereta api Airlangga yang hari ini berdinas dari Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Pasar Senen. Loknya kalau dari sini kelihatan lok CC 018354 milik Depo Purwokerto. Ya, semoga aman, lancar, dan terkendali sampai tujuan akhir ya teman-teman ya. Udah bolak-balik naik kereta Airlangga dan kita bakal namatin selama 12 jam 8 menit di perjalanan ya. Dan keretanya ini termasuk kereta yang pegel dan paling capek teman-teman. Ya, semoga teman-teman nggak bosen lihat konten-kontenku yang naik kereta ekonomi mulu ya. Kapan nih naik kereta mahalnya? Ya, ditunggu aja. Ya, mumpung saat ini budgetnya masih terbatas, jadi Airlangga tetap jadi pilihan utamaku ke Jakarta. Oke, 12.51 terlambat 1 menit dari jadwal berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Ketemu sama kereta api Ambarawa Express dari Semarang Poncol ke arah Surabaya Pasar Turi. Pakai lokomotif CC 01 yang dihias kemarin ya, spesial 17 Agustusan. Oke, baru aja kita berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi sekitar pukul 12.50 dan perjalanan kali ini dengan kereta api Airlangga menuju ke arah Pasar Senen akan kita tempuh dalam waktu 12 jam lewat 8 menit. Perjalanan Airlangga kali ini tuh merupakan perjalanan kereta dengan durasi yang paling lama ya di jalurnya ya, karena hampir berhenti di tiap-tiap stasiun seperti stasiun Lamongan, terus kita nanti di Babat, Bojonegoro, Cepu, terus sampai ke Semarang, terus masih ada stasiun Pekalongan, terus Pemalang, terus stasiun Tegal, terus ke arah Cirebon masih berhenti di Babakan, Tanjung, terus stasiun Cirebon Perujakan, Jadi Barang, terus Bageden Baru, Cikampek, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Pasar Senen. Dan perjalanan kali ini juga ada momen penyusulan. Nah, penyusulan kalau sebelumnya kita naik itu ada 2 kali ya, disusul oleh kereta api Senja Utama Jogja dan juga kereta api Purwojaya. Namun sekarang ini udah ketambahan kereta baru teman-teman, kereta api Pandalungan 2. Kayaknya disusul setelah Lamongan ya, kalau nggak Babat ya di stasiun Bojonegoro. Oke, saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 13.48. Perjalanan kereta api Airlangga yang aku naiki telah tiba di stasiun Babat. Jadi di sini kereta yang kita naiki itu berhenti untuk tunggu disusul oleh kereta api Pandalungan, teman-teman. Jadi semenjak kereta Pandalungan 2 beroperasi, kereta api Airlangga itu disusulnya nambah 1 ya. Disusul oleh kereta api Pandalungan 2 dari Jember dengan tujuan akhir stasiun Gambir dengan keberangkatan pagi dari Jember itu kalau nggak salah sekitar pukul 9.05. Jadi mumpung berhenti lumayan lama sekitar 10 hingga 15 menitan, ini aku sempatkan buat keluar dan mengabadikan penyusulan kereta api Airlangga dengan kereta api Pandalungan 2.
Dan di dalam itu penumpangnya bener-bener rame ya teman-teman ya, karena kereta Airlangga ini merupakan kereta dengan harga tiket yang paling murah. Dan aku itu apesnya duduk di kursi A ya, jadi barisan yang 3 penumpang. Jadi kalau mau keluar-keluar tuh agak sungkan dan kecepit ya teman-teman ya. Jadi ya, mumpung ini leluasa, kita lurusin kaki dulu sembari menunggu kereta api Pandalungan melintas di stasiun Babat. Barusan melintas kereta api Pandalungan 2, kereta Pandalungan dengan jadwal yang baru berangkat dari Jember pagi. Dan emang basicnya kereta api Pandalungan ini emang nggak berhenti di stasiun Babat, makanya kita kesusul di stasiun Babat ini. Saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 14.32, perjalanan aku naik kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Bojonegoro. Jadi di sini kita berhenti sampai pukul 14.42 kalau nggak salah ya, berarti kurang lebih sekitar 10 menit. Lumayan lama ya waktu tunggunya ya teman-teman ya. Dan kalau melihatkan jadwal, ini di stasiun Bojonegoro kita bertemu dengan kereta api Ambarawa Express dari Semarang Poncol dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar. Dan mumpung di stasiun Bojonegoro berhentinya lumayan lama, ini kita bisa lihat ke depan lokomotif. Jadi hari ini untuk lokomotif dari kereta api Airlangga itu menggunakan lokomotif CC201 8354. Lok CC201 yang pertama berdinas tahun 1983, urutan ke-54 milik Depo Purwokerto. Ini sebelumnya deponya Jember ya teman-teman ya, dan pindah ini ke Purwokerto. Nah, persiapan masuk di jalur 2 kereta api Ambarawa Express dari Semarang Poncol dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi kita ini di sini ini tuh hanya tunggu silang ya teman-teman ya, gantian jalur. Soalnya kereta yang dari arah barat yang masuk di stasiun Bojonegoro itu rata-rata masuk di jalur 1 kalau nggak jalur 2. Dan kalau keretanya masuk di jalur 4 itu nggak ada peronnya. Jadi mau nggak mau ya kereta kita itu tunggu silang ya. Soalnya dari arah barat itu keretanya itu masuk sepur kiri ya, terus belok ke jalur 2 ini. Oke, gitu. Berangkat jalur 2 kereta api Ambarawa Express dengan tujuan akhir stasiun Surabaya terlebih dahulu. Terus setelah Ambarawa Express berangkat, kereta Airlangga kita baru berangkat dari Bojonegoro. Ini rangkaian kereta api Ambarawa Express panjang banget ya teman-teman ya, sekitar 14 kereta premium, 1 kereta makan dan pembangkit. Oke, berangkat dari stasiun Bojonegoro sekitar pukul 14.46, terlambat sekitar 4 menitan ya.
Tiba di stasiun Cepu sekitar pukul 15 lewat 12. Dan stasiun Cepu ini udah masuk Provinsi Jawa Tengah dan juga daerah operasi 4 Semarang. Jadi yang turun di sini lumayan banyak ya teman-teman ya. Begitupun juga dengan penumpang yang naik. Penumpangnya kereta Airlangga itu rata-rata penumpang jarak dekat ya teman-teman ya. Kalau jarak dekat itu harga tiketnya murah, sekitar 49.000 aja. Dan kita ke Jakarta masih kurang 9 jam lagi. Di dalam gerah banget, panas banget. Jadi penumpang kalau kereta berhenti di stasiun ya kayak aku ini. Kalau nggak ngerokok ya ngelurusin kaki. Pukul 16 lewat 28 perjalanan aku naik kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Ngrombo, Kabupaten Grobogan. Jadi di sini kereta kita berhenti kurang lebih sekitar 5 menitan, kembali berangkat 16 lewat 32-an. Dan di stasiun Ngrombo ini kita bertemu dengan kereta api Kedung Sepur ya, yang merupakan kereta yang ditarik lokomotif dengan rangkaian yang paling pendek untuk saat ini. Ini bawa berapa kereta nih? 1, terus belakang 2, sama kereta pembangkit 3. Perjalanan aku masih jauh, sekarang masih sampai Ngrombo, Kabupaten Grobogan. Dan di dalam itu bener-bener penuh teman-teman, penumpangnya bener-bener ganti. Tadi ada yang turun di Babat, terus ada yang turun di Bojonegoro, terus di Cepu ada yang turun, terus ini di Ngrombo kayaknya ada yang turun sih. Soalnya ya kursi 6 itu penuh. Aku aslinya duduk di kursi yang paling pojok, cuman dipakai sama bapak-bapak. Jadi ya masih mending lah duduk di deket gang ya, masih bisa ngelurusin kaki. Dan kalau berhenti gini ini nggak sungkan teman-teman buat keluar dan ngelurusin kaki sama lihat-lihat pemandangan di luar stasiun. Karena ini pas berhenti ini banyak banget yang keluar.
kereta api Airlangga yang terbaru ini setelah ada kereta api Pandalungan. Ini setelah aku cek di speedometer GPS itu, untuk puncak kecepatan dari kereta api Airlangga itu naik teman-teman. Sebelumnya itu sekitar 90 km per jam ya di tren Mark E. Dan sekarang di jadwal barunya ini itu bisa digeber sampai 100 km per jam. Dan tadi udah tak liatin ya beberapa tren Mark dari kereta Airlangga ini. Beberapa itu udah pakai tren Mark E yang mana itu kecepatan operasionalnya sekitar 100 teman-teman. Persiapan masuk dan berhenti di stasiun Semarang Poncol. Ini bertemu dengan kereta api Airlangga yang dari arah Jakarta Pasar Senen ke arah Surabaya Pasar Turi. Oh ya, kiri benar. Mas tolong bukain ya. Kita masuk stasiun Semarang Poncol 17:25. Kereta api Airlangga yang aku naiki telah tiba di stasiun Semarang Poncol. Jadi di kota Semarang ini terdapat 2 stasiun besar. Dan kereta api Airlangga yang aku naiki berhenti di Semarang Poncol kurang lebih sekitar 10 menit. Penumpang yang turun dan penumpang yang naik bisa teman-teman lihat, yang turun di sini banyak dan yang naik ke arah Jakarta juga banyak. Terus juga di stasiun Semarang Poncol kita juga bertemu dengan sesama kereta api Airlangga dari arah Pasar Senen menuju ke arah Surabaya Pasar Turi. Yang dari arah Pasar Senen di sini berhenti untuk tunggu disusul kereta api Argo Merbabu. Gila sih yang naik kereta api Airlangga ini, udah kayak naik kereta Bengawan pas sampai Lempuyangan atau enggak kereta api Kahuripan. Bener-bener penumpangnya rame dan harga tiket yang paling murah. Dari Surabaya menuju ke arah Semarang harga tiketnya sekitar 49.000. Semarang ke arah Tegal dan ke arah Cirebon itu 49.000 juga. Terus dari Semarang ke arah Jakarta dan Surabaya ke arah Jakarta itu sekitar 104.000 aja. Bener-bener gacor. Siapaan berangkat Airlangga yang aku naiki ke arah Jakarta, KA271. Yuk berangkat. Oke, jadi kita beraja berangkat dari stasiun Semarang Poncol sekitar pukul 17:35. Dan perjalanan ke arah Jakarta ini masih tersisa waktu kurang lebih sekitar ada 7 jam lah ya. Dan ke arah baratnya ini tuh yang naik dari Semarang Poncol lumayan banyak teman-teman. Tapi di sebelahku yang kursi tengah ini kayaknya udah turun. Ya agak longgar dikit. Tapi nggak tahu nanti kayak di Pekalongan, terus di Pemalang, di Tegal, Brebes, terus Tanjung, Babakan, Cirebon, jadi barang ke arah barat nih pasti kayaknya ganti-ganti ya penumpangnya. Saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 18:08. Perjalanan aku naik kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Weleri. Jadi ini aku nggak tahu teman-teman, kereta Airlangga yang aku naiki berhenti di jalur 1 ya. Dan teman-teman tahu nggak tadi itu sebelum masuk Weleri, gila banget, wesel belokan itu diajar kebut teman-teman. Kaget teman-teman, beneran. Wesel 30 diajar 40-an lah, 40 ke atas. Dari barat persiapan masuk kereta, nggak tahu nih. Kereta api Kaligung. Kalau Kaligung, kalau nggak dari Brebes ya dari Tegal ke arah Semarang Poncol. Tahu nih, yang masuk Kamandaka apa Kaligung? Oh, Kamandaka yang masuk teman-teman.
Jalur 2 masuk kereta api Kamandaka dari stasiun Purwakarta dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Setelah aku bertanya-tanya, yang gangguan itu ternyata adalah kereta api Kaligung. Kita berangkat teman-teman. Kereta api Airlangga dari stasiun Wuleri. Kereta Kaligungnya masih gangguan. Kita nyalip Kaligung. Parah sih. Pantes masuk jalur 1 ya. Kaligung gangguan di jalur 3. Ya wes. Berangkat dari stasiun Wuleri setelah bersilang dengan kereta api Kamandaka dari yang dari Cilacap malahan. Tahu aku. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kamandaka dari Cilacap ke arah Semarang Tawang, bukan yang dari Purwakarta. Ya dari Purwakarta juga sih. Pantesan. Ini dia kereta api Kaligung yang gangguan. Kita susul di stasiun Wuleri teman-teman. Wah, sampai bingung aku tadi. Mana yang Kamandaka, mana yang Kaligung. Kita baru aja berangkat dari stasiun Wuleri teman-teman. Jadi kalau kursinya penuh kita nggak bisa selonjoran ya. Kalau kosong bisa selonjoran kayak gini. Ini enak banget ya. Dan ya kayak gini nih, kalau udah kosong nanti diisi lagi ya. Normalnya naik kereta Airlangga lah. Tuh, suasana di dalam kereta. Oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan pukul 19:57. Udah mau jam 8. Tadi aku selepas Pekalongan ketiduran ya. Dan bangun-bangun ini udah nyampe stasiun Brebes. Ini udah kosong teman-teman. Dari Tegal ada yang turun, Brebes barusan juga ada yang turun. Ya Allah, masih lama perjalanan kita. Nggak tahu ini diisi orang lagi apa enggak ya, ke arah Cirebon, ke arah Jakarta, ke arah Jakartanya. Moga aja longgar ya teman-teman ya. Bener-bener ngantuk ini. 20.55 perjalanan aku naik kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Di kota Cirebon ini kereta yang aku naiki, kereta api Airlangga, berhenti di stasiun Cirebon Perujakan kurang lebih sekitar 15 menitan. Dan akan kembali berangkat sekitar pukul 21:10. Berhenti di sini untuk naik turun penumpang teman-teman. Yang turun lumayan banyak ya. Jadi di stasiun Cirebon Perujakan ini mumpung berhenti lumayan lama untuk tunggu waktu sekitar jam 21:10. Ini di deket kereta ekonomi 2 dan 3 ini terdapat warung yang jual makanan teman-teman. Jadi buat kalian yang kelaparan nggak mau jajan di kereta makan, mungkin kemahalan bisa beli di warung stasiun Cirebon Perujakan. Yuk, aku juga mau beli nih teman-teman. Warung yang ada di stasiun Cirebon Perujakan. Aku terakhir sih pilih yang sini. Oke. Bungkus? Iya, bungkus. Bungkus telur dadar 20-an ya. Oke. Jadi mumpung berhenti di stasiun Cirebon Perujakannya lama, ini aku bisa ke depan maju ke lokomotifnya ya. Lokomotifnya masih tetap teman-teman pakai lok CC201 8354 milik Depo Purwokerto. Bahwa stasiun Cirebon Perujakan ini tuh merupakan stasiun percabangan ya teman-teman ya, perpisahan maupun pertemuan jalur dari timur ya. Dari timur tuh jalur dari arah Surabaya lewat utara, lewat Semarang, Tegal, dan jalur dari Surabaya lewat selatan, lewat Madiun, Solo, Jogja, dan juga Purwokerto. Itu di jalur 9 masuk kereta api Bogowonto ya, yang dari arah Jakarta, dari arah Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan, baru aja masuk. Dari stasiun Cirebon Perujakan sekitar pukul 21:10.
Ini aku mau makan teman-teman. Mau makan di kursi kok kayak nggak enak gitu ya. Soalnya rame soalnya aku di pojok. Waduh. Saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 22:25. Perjalanan aku naik kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Hargelis. Jadi di sini kita berarti kurang lebih sekitar 13 menitan teman-teman untuk tunggu disusul oleh kereta api Argo Merbabu dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuan akhir Gambir ya. Jakarta masih 2,5 jam lagi dan kita masih harus disusul oleh 2 kereta api. Yang pertama di stasiun Hargelis ini kita masih tunggu disusul oleh kereta api Argo Merbabu dari Semarang Tawang ke arah Gambir, dan yang kedua nanti kita bakal disusul oleh kereta api Senja Utama Jogja di stasiun Pegadaian Baru. Ini berhentinya lumayan teman-teman, sekitar 13 menitan ya di stasiun Hargelis. Jadi kita tunggu. Sinyalnya juga udah hijau. Melintas kereta api Purwojaya ya dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Dan dari arah timur persiapan berjalan langsung kereta api Argo Merbabu dari Semarang Tawang ke arah Gambir. Udah kelihatan lampunya. Jalan 3 dari arah timur akan segera melintas kereta api langsung. Berangkat. Kita baru aja berangkat dari stasiun. Ramai banget teman-teman suaranya. Dan kita lihat kereta api Airlangga tadi itu aku bilang kereta api Airlangga itu puncak kecepatannya naik sekitar 100 km per jam. Sekarang ini kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Kebalik ya kameranya ya. Aku rekam pakai tab soalnya. Dia jalan di kecepatan sekitar 96, 95, 94. Bener-bener kenceng teman-teman. Aku baru tahu kalau kereta api Airlangga itu puncak kecepatannya naik. Nah ini gara-gara disusul Pandalungan mungkin ya. Jadwalnya jadi ganti. Nah ini dia teman-teman. Kereta api Airlangga berjalan di kecepatan 96, 97, 98, 19, 900. Padahal itu sebelumnya dia jalan di kecepatan sekitar 86, 85, 87. Sekarang udah naik teman-teman. Keren sih. 22:54 tiba di stasiun Pegadaian Baru Kabupaten Subang. Kita berhenti kurang lebih sekitar 10 menitan untuk tunggu disusul oleh kereta api Senja Utama Yogyakarta dari stasiun Yogyakarta dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Disusul kereta
kereta api Senja Utama Jogja. Tunggu disusul kereta api Senja Utama Jogja. Jalan langsung kereta api dari arah barat. Gak tahu nih kereta apa. Antara Madiun Jaya, Singasari atau sebagainya. Berjalan langsung kereta api Taksaka Malam dari Gambir ke arah Jogja, kereta anak emas. Setelah ketemu Taksaka kita bakal disusul sama kereta dari Jogja juga ya, kereta api Senja Utama Yogyakarta. Masih belum nongol keretanya. Akan berjalan langsung kereta api Senja Utama Jogja. Oke, persiapan kita disusul sama kereta api Senja Utama Yogyakarta. Double traksi cuy, keren. Oke, kita baru aja disusul oleh kereta api Senja Utama Yogyakarta. Barusan lokomotifnya double traksi ya, double kepala teman-teman. Dan itu tadi mengakhiri penyusulan kereta api Airlangga. Tadi kita udah disusul kereta api Panalungan, terus kereta api Argo Merbabu, dan terakhir Senja Utama Jogja. Selanjutnya kita bakal tidur ya sampai Jakarta. Aku rencana turun di Jatinegara sih. Ya wis. Ini persiapan berangkat kereta Airlangga ya dari Pegadaian Baru. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 00.34 berangkat dari stasiun Bekasi. Dibuat tiduran. Udah mau masuk Jakarta ya teman-teman ya. Tadi itu depanku ini itu banyak penumpangnya loh ya. Full. Kebanyakan turun di stasiun Bekasi. Tinggal dikit nih. Jatinegara kurang lebih sekitar 20 menit kurang ya. Oke, kita baru aja berangkat dari stasiun Bekasi dan ini aku lihat lagi teman-teman buat kecepatan dari kereta api Airlangga. Ini jalan di sekitar 100, nggak tahu ini error apa enggak. Nah ini sekitar 96, 97, 98, 99. Karena sebelumnya pas aku naik kereta Airlangga itu jalannya di sekitar 88 kalau nggak 85 ya. Ini bisa tembus nih sampai 100 teman-teman. Bener-bener ngebut ya, tapi sengebut-ngebutnya kereta Airlangga tetap 12 jam 8 menit dan tetap kesusul 3 kereta. Ini aku mau nyampe Jatinegara nih, aku mau turun. Oke. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Oke. Stasiun Persiapan masuk stasiun Jatinegara. Aku mau turun di Jatinegara aja deh. Mau nginep di tempat temanku teman-teman. Daripada ke Pasar Senen jauh, kita turun di Jatinegara. Yuk, aku siap-siap buat turun. Oke, masuk stasiun Jatinegara. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alhamdulillah sekitar pukul 00.45 perjalanan aku telah tiba di stasiun Jatinegara, Kota Jakarta. Jadi aku memutuskan buat turun di sini teman-teman dan nggak turun di Pasar Senen ya. Oke, sebelum kita keluar dari stasiun kita rekam dulu kereta yang berangkat dari stasiun Jatinegara. Kereta api Airlangga berangkat dari stasiun Jatinegara 00.48. Keretanya meneruskan perjalanan menuju ke tujuan akhir stasiun, tujuan akhir Pasar Senen. Duluan Pak G.
Alhamdulillah perjalanan aku telah tiba di kota Jakarta. Aku turun di stasiun Jatinegara. Jadi buat perjalanan naik kereta api Airlangga selama 12 jam dari Surabaya ke arah Jakarta ini menurut aku lama ya teman-teman ya. Tapi sekarang ada sedikit perbedaan kereta api Airlangga yang mana itu untuk puncak kecepatannya ini udah di-upgrade dari yang sebelumnya 90 km per jam menjadi 100 km per jam, tapi nambah satu penyusulan dengan kereta api Pandalungan. Dulu kan 2, sekarang ada 3, disusul Pandalungan, terus Argo Merbabu, dan juga disusul kereta api Senja Utama Yogyakarta. Dan dengan harga sekitar 100 ribuan, dengan duduk tegak, adu dengkul, adu lutut, berhadapan-hadapan, capek juga sih. Ya harusnya worth it sih. Harganya udah disubsidi oleh pemerintah ya, PSO. Dan ini aku udah tiba di kota Jakarta sekitar jam 00:45, turun di stasiun Jatinegara. Ini dia stasiun Jatinegara kalau malam. Kita langsung keluar teman-teman. Nggak ada KRL ya, jadi kayaknya gate-nya dicampur. Yaudah, aku mau balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah capek juga ya.